pemirsa di seluruh Indonesia, selamat datang di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini sangat istimewa karena kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia karena berkat dukungan Anda semua. Hasil survei menunjukkan bahwa Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia di TVRI ini masuk ke dalam 10 besar acara paling diminati di Indonesia. Terima kasih. Kidalang, ini saya jadi pengen nanya nih. Iya Mas. Kidalang sehat? Alhamdulillah. Senyum lebar? Alhamdulillah. Tapi kenapa badan saya ikut lebar ya? Fitness kurang. Oh ya. Makan malam jalan terus. Karena acara Sarwo-Sarwi ini malam terus. Paling enak kan nonton wayang sambil nyemil terus toh. Nah kalau melihat bahwa ternyata alhamdulillah nih kerja keras kita selama 3 tahun akhirnya bisa diterima oleh masyarakat, didukung oleh penonton seluruh Indonesia. Kita menjadi satu di antara 10 acara paling diminati di Indonesia. Bagaimana komentar Kidalang? Berarti acara kita bisa diterima dan bisa memberikan sedikit pencerahan terhadap budaya Mas. Amin ya. Dan tentu saja hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bicara sekedar Kidalang, saya dan semua teman-teman Nayogo dan ini para sinden serta Waranggono. sinden remen nih. Yang menjadi tanda kutip itu pahlawan budaya, bukan. Karena bagaimanapun juga budaya kita adalah milik Indonesia, milik Anda semua, masyarakat Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Anda, hebat. Baiklah, seperti biasa kita akan mengangkat cerita-cerita di seputar dunia pewayangan, tapi tentu saja akan lebih seru kalau dibahas oleh sahabat-sahabat yang sudah sangat akrab namanya maupun wajahnya. Yang pertama ada Mona Ratuliu. Hai. Mona Ratuliu C katanya. Iya, betul. C-nya apa namanya sih? kurang tuh sebenarnya. Nanti tambahin ya. Oke, Mona Ratuliu C. C-nya apa itu? Cantik. Iya. Ada S-nya belakangnya. Sekali. Iya. PD masih tinggi. Apa kabar, sehat? Sehat alhamdulillah. Dan anak-anak udah berapa sekarang? 2, 3. 3. 3 anakku. Anak 3 masih begini bentuknya. Oh iya, oke kan. Yang terakhir baru umur 7 bulan. Ini kalau di cerita pewayangan kira-kira setara siapa, dengan Pak? siapa ya? Larasati. Larasati. Cantik kayaknya tuh namanya. Sampai jadi lagunya Dewa 19 loh itu. Iya, kan? betul. Terima kasih sudah hadir di kita ya. Thank you juga udah Nah, diundang. bersama dengan Mona juga ada Pak Muhammad Rianto. Nah, kalau beberapa di antara kita begini, ini kok namanya kayak akrab, pernah akrab tapi kok agak-agak gimana gitu ya. Karena sebetulnya nama Pak Muhammad Rianto ini adalah nama yang bikin orang TV se-Indonesia itu deg-degan. Karena beliau ini adalah Ketua KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Selamat datang Pak. Selamat malam Mas Farkan. Terima kasih sudah hadir loh Pak. Mas Rohmat, terima kasih dan saya apresiasi sekali ya bahwa kebetulan tadi diinformasikan kalau menjadi 10 besar ya pemirsa sangat berminat untuk melihat acara ini dan itulah jadi ikon televisi RI sebenarnya sebagai LPP publik. Ini penting sekali ya. Saya anjurkan ini bukan masuk di regular time, harus masuk di prime time karena mengapresiasikan budaya Indonesia bagi TVRI dan itu menjadi ikon. Ini harapan saya. Saya sih mau aja Pak, tapi kan kalau masuk prime time budgetnya juga lain dong. Iya, bagus lah. Ya. Terima kasih loh Pak Rianto dan selanjutnya juga sahabat kita Pak Gatot Sugiono. Apa kabar Pak? Baik Pak Farhan. Beliau ini sekarang adalah staf ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia. Iya betul Pak. Sekaligus juga adalah staf ahli Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Iya, terima kasih Pak Rohmat. Baiklah, kita langsung menuju ke Kidalang. Kidalang, ada kisah apa yang mau kita angkat malam hari ini? Jadi kira-kira sebulan yang lalu kan Jakarta banjir itu kan ya. Nah, bukan banjir, Kidalang tenggelam. Nah, itu harus diambil sebagai berkah kan begitu. Berkah? Berkah piye? Nah, itu karena di balik banjir itu akhirnya ada apa? Ada semangat untuk bersatu. Nah, ada semangat yang kaya bersatu dengan yang miskin. Hampir saya bereaksi persis seperti orang Betawi. Berkah gimana loh? Gitu.
Jadi ternyata berkat ada bencana, maka kita menunjukkan solidaritas sosial yang sangat tinggi ya. Ada berkahnya. Namun bukan tidak mungkin juga justru berkahnya adalah melahirkan kritik dan dorongan para pemimpin kita untuk bekerja lebih keras lagi. Itu sudah pasti. Nah, bagaimanakah sebetulnya kisah pewayangan yang menyangkut banjir ini gimana Ki Dalang? Ditulis Jadi, gimana? di wayang juga sudah ada, Ki Dalang tulis di bisnis tanggal 6 Januari ya. Jadi banjir di Widoro Kandang. Nah, jadi di Widoro Kandang juga terjadi banjir. Tapi karena sang gubernurnya itu mengerti watak daripada air, badan bencana alam itu sendiri, dan kearifan dari alam itu, akhirnya yang jadi bencana tadi jadi berkah. Dan akhirnya keberhasilannya mengelola banjir, dia dijadikan raja di Mandura kan gitu. Nah, bagaimanakah sebetulnya kisah itu secara lengkap? Kita ikuti saja saatnya sekarang bersama dengan Ki Dalang Rohmat Hadiwijoyo dalam Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia. Selamat menyaksikan. Saking dosa kuru kula yen to tantulusa dosa sansu Narayana kula wonten ngendika ngadhawa Kakang Mas kowe kuwi nom-noman kang ora ngerti tanggung jawab ngerti Widoro Kandang ketrajang banjir kaya ngene malah nom-noman minggat orang ditunungi. Apa kaya ngono kuwi kena dumamake satriya? Nuwun sewu Kakang Mas. Sejatosipun ingkang rayi nggih kula menika mboten enak kapenak. Kula nembe
kemawon kula mandhap saking Arga Sekar inggih nyecep ilmu kelawan Bapa Padmanaba. Kowe ngaku nyecep ilmune Begawan Padmanaba ning ngintuk-intuk maneh apa? Para kawula ing Widara Kandang yen nembe wae kesipan ya kuwi amarga kabeh lahan pertanian keterjang banjir dadi larang pangan. Kaya ngono ki kudu dadi tanggung jawab awake dhewe kang dadi nom-nom kang kaya ngene iki. Leres menika. Nanging nggih kula minggah dumateng Arga Sekar niku mugi padi. Ngupadi kados pundi? Pados cara supados benjang niku mboten saged kebanjiran malih. Upamane inggih kita sedaya mangertos bilih banjir niku dumadakan saking tigang perkawis. Ingkang sepindah amargi lahan pertanian ing Widara Kandang sampun berubah total. Sakmenika sampun dadi watu gilang dados daya serapipun siting Widara Kandang sampun kirang nika sebab ingkang setunggal. Dening ingkang kaping kalih amargi pemanasan global. Mengko dhisik pemanasan global utuh piye? Ingkang dipun maksud pemanasan global menika atmosfer inggih bumi niku sampun panas, sampun kakehan manungsa. Inggih amarga panas ing bumi jagat saisine menika nyebabaken es ingkang wonten kutub utara mawi kutub selatan meleleh tembung sakmenika. Mestine samudra tirta saking laut menika saking kathah ilen-ilen kali saking gunung nanging sakmenika sampun walik. Ilining toya saking samudra mbeber dhumateng daratan menika dados sebabipun. Yen ngono wis ngerti carane ngatasi banjir iki mau iki sampun. Kaya wis malah ingkang kaping 3 niku malah ngendikanipun Bapa Padmanaba amargi konspirasine kangsa dewa ingkang badhe ngrusak tetaneman wonten ing Widara Kandang mriki. Yo aku wis ngerti dhewe bab kuwi. Yen to sejatine awake dhewe iki dudu mlethek saka watu gilang nanging ceh turune Nalendra. Nggih, mekaten kagem sidepan mawon. Malah menika wau wonten ngendikanipun Bapa Padmanaba kita sak kloron boten enak kepenak kedah daya-daya dumadakan jumujuk wonten alun-alun Mandura. Kula wau sampun sak klebatan pinanggih kalian dewa ing suduk pangudal-udal manunggaling Kakang Mas Kokrasana kalian Narayana inggih jalaran dados kamardikaning negari Mandura. Ya yen ngono ayo enggal daya-daya jumujuk menyang Praja Mandura Yai. Nanging kirimiyen menawi supados boten kabenangan lan malih Widara Kandang tasih banjir boten prayogi nyimpang pategalan mawon Kakang Mas. Yo luwih prayoga ngono ayo nyimpang pategalan.
Aktivitas kami berbeda-beda, tapi satu yang sama, madu rasa. Nikmat untuk makanan dan minuman. Gunakan madu rasa sebelum beraktivitas, karena energinya bikin semangat, aktif, fit, sehat dan kuat. Madu rasa tiap pagi dan sore harus terganti. Madu rasa pagi dan sore harus dari Air Mancur. Ngoten jenengan Mas. Kamangka wis entuk pakabaran saking Paman Arya Prabu. Yen to jago kesepuan pun siap, Man. Sampeyan wantun didu kalih Bratasena, Man. Nek wantun mawon wis kadung basah ngoten. Bakune sanes jagone, Man. Mangke yen ana satriya ireng tunreng, nggih ireng cemene. Sinarayana saut gagrag. Nggih. Enten satriya putih bule jenengane Kakrasana. Saut unta malang, Man. Nggih, niku dadi klilip. Malah kula entuk pakabaran yen to Widara Kandhang pun kula banjiri ben metu sing jenengane Kakrasana kaliyan Narayana. Wantun maju, Man. Ayo, plok blabar kuat. Ayo. Bratasena Wamudura. Ora sampeyan politik tingkat tinggi ning Madura amarga iku urusane wong Madura. Yen kena taeman kowe buang yo matamu. Awas ganjol
nalika semanten. Mangkah Sang Surati mantra wonten undhake Sang Bratasena. Saking ketinggianipun rong dedeking menungsa nggih tanduring Bratasena. Sumerep milang-miling sumerep wonten satriya kekalih ingkang warna bule kancemeng. Ya jemangkah Sang Surati mantra mrepeki satriya kekalih kagiat Sang Bratasena. Sang Kakrasana dening Surati mantra. Nanging Sang Kakrasana emut dawuhe Dewa Brahma nalika semanten. Mesu cipta jroning gati amung nyipta senjata ampuh nggih senjata nenggala. Jumedhul saka epek-epek kanan Sang Kakrasana. Senjata nenggala ya tinucep wonten jajane Sang Surati mantra dados pejah kaya Arya penangsang. Jagomu dadi batang iki, ayo endi liyane. Waduh. Waduh kamu. Ayo, ojo mlayu Kakrasana parah. Ojo mlayu Kakrasana. Awas. Penyakit elek. Ayo, hei. Awas. Kongso Rama diwaji dosamu matumpuk-tumpuk yen to kowe klakon mateni bocah loro kang ora tanpa dosa iku parap. Kongso rungokno gobokmu. Sejatine sing mateni Grawangsa ya ratu cluthak ya ora liya panjenengan ingsun. Nalika semono ngenjak kelawan garwaning ingsun Dewi Amira. Ayo yen kowe nrimake patine Grawangsa aja bocah loro sing tanpa dosa. Basudewa yen mati dening aku. Ranang Sang Kangsa Dewa kados dene Arya penangsang. Kesupen nyepeng satriya kekalih ning
inggih Kokrasana kaliyan Narayana. Kendhone kempitan satra kekalih dadosaken sigrak Sang Narayana. Njawil pusaka petingan nggih Cakra Baskara. Dipun tamaken wonten jajane Sang Kangsa Dewa dados pejah sanalika. Kembali kita masih ada di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Kidalang bersama dengan Kidalang ini memang ide tentang dunia pewayangan ini sangat banyak ya, apalagi kita bisa mengikuti cool tweetnya lewat akun Twitter @rhadiwijoyo. Kidalang, sebetulnya apa inti cerita banjir di Madukara ini? Di Widoro Kandang. Nah, itu Widoro Kandang itu semacam daerah kecil di luar pinggirannya gitu. Jadi ada semacam kalau pihak apa itu dari pihak si Kokrasana melihat itu bencana itu harus dikelola, bukan dihindari, karena alam itu nggak bisa dilawan kan begitu. Iya. Justru dia dari bertapa di Grojogan Sewu, begitu ada di daerahnya dilanda banjir, si Kokrasana itu bisa mendapatkan apa itu banyak inspirasi dan justru air yang sebetulnya jadi bencana itu menjadi apa itu menjadi berkah dan menjadi tuladan sebagai untuk memimpin sebuah negeri, karena watak air yang menghidupi air itu kalau itu bisa menghidupi kan tanaman tanpa air nggak bisa hidup kan gitu. Satu, yang kedua air itu akan mengalir terus, nggak akan kalau air berhenti. Itu yang piwulang kedua, air berhenti akan jadi dari penyakit uget-uget banyak itu kan. Maka air harus mengalir terus kan. Termasuk air itu bisa menghidupi jiwa manusia, mengalirkan oksigen sama darah itu terus. Ini kan otak ini kan air itu kan. Minum transporternya tadi. Air. Yes, air itu yang pengajaran kedua yang didapatkan oleh si Kokrasana tadi ya. Yang ketiga, super aktif. Air itu super aktif, jadi kerja keras. Ada turun ngalir terus kan begitu kan, jadi berhenti. Dan yang ketiga adalah solid. Nah, solidnya air itu apa? Air itu nggak bisa dipecah itu. Air itu juga bisa dipecah, nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau dia mengeras itu mengeluarkan dayanya, mendayakan bisa menelan semua kapal diterjang bisa kan gitu. Itu kan ciri-ciri yang bagus daripada air kan itu. Nah, itu akhirnya diterapkan. Oh, begitu mengendayakan air itu jangan dimusuhin. Dan dia mendapatkan sebab kenapa terjadi banjir, seperti resapan di Widoro Kandang jadi ruko semua kan gitu di wayang tadi kan gitu. Iya. Terus ruko, mall, hotel, perumahan. Terus emisi global udah banyak dosanya, akhirnya pemanasan global menyebabkan pencairan di kutub utara makin cepat. Akhirnya yang seharusnya air itu dari sungai ke laut sekarang laut ke daratan. Nah, itu akhirnya menjadi banjir. Tapi begitu mengetahui jati diri dari problem itu, akhirnya dia justru air itu dipakai simbol untuk memimpin negeri di kerajaan Mandura setelah dia diangkat menjadi raja kan begitu. Ya. Nah, tentunya ini jadi sebuah pertanyaan besar. Saya mau nanya sama Mona dulu. Pertanyaan besarnya gini. Gimana? Kan banjir di Jakarta udah lama ya.
dari zaman Belanda Iya. sampai sekarang nggak selesai. Bahkan nih, jangan ribut-ribut ya. Dulu saya pernah ngobrol dengan salah seorang petinggi urusan Perbanjiran. lingkungan hidup di Jakarta. Lingkungan hidup. Saya cuma nanya gini, Pak, Bu, sebetulnya Jakarta ini punya drainase nggak sih? Jawabannya simpel loh. Saya cuma gini, "Shh, jangan nanya-nanya, nggak enak." Wala. Nah, jadi artinya gini, kamu percaya nggak bahwa masalah ini akan selesai? Om, tapi aku setuju sama Ki Dalang. Ini kan kalau wayang ini kan memberikan energi positif ya ke banyak orang. Nah, kalau misalnya fakta itu kan absolut, mau diapain juga tetap fakta. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita menganggap fakta ini si banjir ini sebagai musibah terus, ya nggak kelar-kelar ya nggak sih? Kalau dianggap sebagai berkah, akhirnya jadi solusi. Gitu loh. Makanya ya. Solusi. Iya kan kalau dianggap sebagai tenggelam. berkah, jadi ya ketahuan. Oh air tuh begini, begitu seperti yang tadi udah dijelaskan. Iya. Akhirnya diolah jadi kekuatan, bukannya jadi musibah aja tiap tahun gitu. Jadi Ini belum ada nih yang ngerjain. Harus ada terobosan pemikiran ke arah dong. sana. Harus. Ruginya banyak kan katanya, berapa tuh kemarin? Triliunan sih. Tuh dia. Sebenarnya kan kalau si triliunan ini dijadiin solusi, yang penting ada yang mau kerja. Nah ini dia, ya ada yang mau kerja ini, ada nggak Om? Nah, ada yang mau kerja atau enggak? Tapi aku pengen beralih ke Pak Gatot. Pak Gatot, kalau saya melihat ya, ini saya lagi berubah jadi orang sinis dulu nih. Kalau saya ngelihat cerita wayang, pendapat dari Mona, itu kan utopis sekali ya. Apakah bisa ide yang sangat utopis ini menjadi sebuah ide yang lebih realistis? Ya, saya rasa bisa. Saya melalui pendekatan ini tadi ceritanya kan Raden Kokrosono tuh bertapa di satu sumber air namanya Grojogan Sewu. Itu kan merupakan refleksi dari berkontemplasi. Sebetulnya perilaku air itu seperti apa? Ternyata sumbernya, ternyata 1000 Pak, 1000. Dan yang kami lihat di Jakarta ini kan umumnya sumbernya dari daerah Puncak, daerah Bogor, kemudian Cianjur, dari sana itu kan. Itu sebetulnya ada sungai besar namanya Sungai Ciliwung. Dan itu ditemani hanya 13 sungai. Itu aja sudah banjirnya seperti ini. Bayangkan kalau 1000. Nah, ini Sewu. Ini baru 13. Betul. Nah, karena pemimpinnya mau berkontemplasi, memikirkan bagaimana sih perilaku air ini. Itu kan ada namanya sistem hidrologi. Iya. Air hujan sumbernya dari air laut yang menguap. Iya. Kemudian turun ke bumi. Bumi harusnya menyerap air. Nah, ternyata daya serapnya kurang karena unsur hutannya sudah berkurang. Iya. Di hulu sana. Iya. Kemudian air itu mestinya kan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Iya. Ada filsafat Jawa namanya jantraning banyu iku mesti milih saka papan sing dhuwur ke papan sing pendek. Yang Jadi artinya banyu itu air, iya, itu mesti asalnya dari tempat tinggi, nggak mungkin air naik ke atas. Dari gunung melalui sungai baru masuk ke laut. Ya. Nah, waktu melalui sungai inilah yang melalui berbagai macam kawasan, termasuk perkotaan seperti Jakarta ini. Nah, itu kalau tidak diurut, dikendalikan dari mulai hulu sampai tengahnya sampai ke hilirnya, ya akibatnya air tidak bersahabat sama kita. Nah, itulah yang menjadi perjuangan bagaimana supaya itu bisa dilakukan dengan baik. Harusnya pemimpin-pemimpin kita itu meniru Raden Kokrosono itu, berkontemplasi bagaimana memperlakukan kenapa alam kok seperti ini. Nah, jadi tidak ada poinnya untuk menjadi panik. Tidak ada. Walaupun wajar aja kalau kita panik sebetulnya ngelihat air tiba-tiba menjadi begitu menguasai kota besar ini gitu. Iya. Kan Jakarta ini barometer. Artinya gini, kalau saya jadi orang di luar Jakarta saya berpikir gini, wah orang pinter se-Indonesia ngumpul di Jakarta aja nggak bisa nanganin, gimana kita ya gitu. Nah, pada saat bersamaan ada juga teman-teman di luar Jakarta bilang begini, wah ini mentang-mentang Jakarta yang banjir, pemberitaan soal Jakarta melulu yang banjir. Padahal daerah lain juga banjir, Bengawan Solo mengalami banjir, Bandung Selatan mengalami banjir, Sulawesi mengalami banjir. Artinya gini, apakah proses kontemplasi ini, Pak Arianto, harus juga disebarkan ke daerah lain lewat peran media khususnya lembaga penyiaran, atau memang ada dalam tanda kutip ya
ketidakadilan perhatian media dalam hal ini? Ya, pertama saya terinspirasi apa yang dikatakan oleh Ki Dalang ini Ya. soal berkah dan soal piwulang dari apa yang ditangkap satu cerita Kokrosono tadi. Iya. Kan banjir itu kan di manage ya, Ya. artinya di manage ya, berbagai upaya jangan disikapi untuk dilawan, Ya. tetapi dikelola dengan baik sehingga melahirkan satu inspirasi untuk menyelesaikan persoalan ini kan penting itu. Peran masyarakat itu menjadi sangat dominan ya untuk menjadi dorongan dan energi dalam menyelesaikan persoalan itu. Sebagaimana diulangkan tadi, nah, peran media itu salah satunya bagian dari mendorong masyarakat untuk terbangunnya solidaritas sosial. Ini penting. Ya. Dan menyadarkan para pemimpin, oh ternyata dari peran media ya, karena ternyata media penyiaran kita itu memberikan magnet tersendiri ya bagi penonton dan pemirsa kaitannya dengan berita-berita banjir. Dan ini sangat luar biasa. Bahkan Iya. ratingnya sampai 1,9%. Ya, ini kan Wow. sangat luar biasa dalam satu breaking news itu ditonton sekian Juta orang. juta orang ya untuk hanya terpanggil Dan dan, menggerakkan merasakan empati, ya, Bang. menggerakkan empati. Jadi apa yang dirasakan di luar Jakarta ikut merasakan Ya. dibawa oleh media ini. Sisi lain mendapatkan satu berkah mungkin menjadi apa bagian dari bisnis media yang luar biasa sebenarnya. Iya. Kan di sisi lain mendorong supaya masyarakat berpartisipasi dan terbangunnya solidaritas sosial karena Iya. pengaruh televisi, ya kan? Ada empati masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta. Jadi ini ditonton di 10 kalau saya kaji dari hasil survei Asian Nielsen di 10 kota besar kan artinya ditonton di seluruh Indonesia, paling tidak 10 kota besar itu merasa empati, merasa peduli, merasa terbangun dan merasakan. Jadi prototipe penyelesaian banjir Jakarta itu akan menjadi bagian yang harus ditiru dan piulang bagi pengalaman di negara di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Dan ini pasti akan mencair ke sana sehingga dapat menjadi contoh di masyarakat dan pemimpin-pemimpin di wilayah yang lain. Saya ingin menggarisbawahi contohnya itu. Mona, Yes. kalau menurut kamu ya, situasi dan penanganan banjir di Jakarta ini, contoh itu kan ada contoh baik, ada contoh buruk ya. Kalau aku contoh baik dong. Oh, kamu sih baik sekali. Pertanyaannya gini, kalau ngelihat apa yang jadi solusi dan permasalahan banjir di Jakarta, itu contoh baik apa contoh buruk untuk yang nonton di luar Jakarta? Harusnya sih contoh baik ya. Tadi aja udah diceritain. Toh kalau misalnya, nah itu dia kita ngelihatnya dari sudut pandang berkah atau musibah dulu gitu loh. Kalau misalnya dari sudut pandang berkah, pasti baik udah yang diambil. Karena karena rating TV tinggi. ya buat TV aja udah berkah kan tuh. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang berkah, kan akhirnya kita yang kita cari adalah solusi. Harusnya begitu. Bahwa masyarakat akhirnya mencari solusi itu sendiri. Betul. Nah, tinggal pertanyaannya gini kali pemirsa. Kalau memang masyarakat diwakili oleh media dan juga oleh reaksi dari begitu besar empati orang-orang membantu ya saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir, banyak kan tuh luar biasa Banyak pergerakan-pergerakannya itu. Pertanyaannya gini, apakah ini bisa jadi pembelajaran yang meningkatkan level kepemimpinan? Karena yang namanya semua gubernur Jakarta pernah mengalami banjir besar. Nggak ada yang nggak. Dari sejak gubernur Jakarta, gubernur jenderal Jakarta dulu sampai gubernur Jakarta sekarang itu ngerasain banjir. Tapi apakah ini menjadi pembelajaran yang membuat sang pemimpin naik level? Nah, ini akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Pemirsa, terima kasih masih bersama dengan Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Nah, kalau melihat dari tulisan Ki Romat Hadiwijoyo dari artikelnya di Bisnis Indonesia tanggal 6 Januari ini kan mengangkat kisah tentang sang Raja Mandura Prabu Baladewa atau Kakrosono ini begitu menghadapi banjir dan menyelesaikan masalah, berhasil meningkatkan levelnya sebagai seorang pemimpin to the next level sehingga dia layak mendapat gelar Baladewa itu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan, inspirasi apa yang kita bisa dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Kakrosono yang naik level jadi Baladewa ini sehingga kita bisa mengharapkan bahwa pemimpin kita melakukan hal yang sama. Silakan, Ki Dalang. Jadi yang di
inspirasikan seorang Kokrosono itu kan pemuda ganteng sebenarnya itu. Iya. Dan waktu bertapa itu dia dapat 3 pusaka itu, yaitu Nenggolo, terus Alugoro, satu lagi diberikan umur panjang dan istri 1. Nah itu paling setia dia itu Satu tok di wayang, dia gak mau main selir, diberikan anugerah gitu. Gitu. Yang lain wayang itu mungkin ada 4 atau 3 atau malah lebih kan itu. Jadi kalau si Botim itu anugerah. Itu yang positifnya. Nah, dengan calon pemimpin mengetahui jati diri, kearifan alam dan budaya itu akhirnya melambangkan bahwa seorang pemimpin itu harus membumi. Ya. Membumi itu artinya dekat dengan rakyat yang dipimpin. Nah, itu kan ya. Nah, setelah itu maka dia dapat gelar anugerah dari Jawoto atau di para dewa. Anugerah yang sudah membumi itu tidak akan efektif kalau dia tidak dapat berkah dari langit kan gitu. Ya. Dalam hal ini adalah Gusti yang ngakari jagat. Jadi manunggaling kawula Gusti tadi itu. Ya. Nah, kalau pemimpin bisa menyeimbangkan antara kearifan alam, masyarakat dan Gusti yang membuat jagat itu sendiri, jadi pemimpin enak saja itu loh. Jadi nggak ada beban. Tapi kalau sudah ada konspirasi, apa tuh sapi atau apa, itu lain lagi urusannya kan gitu. Karena ada yang ditutup-tutupin kan begitu. Ya. Gitu. Nah, kalau gitu Mona, menurut Yes. kamu para pemimpin kita ini sudah memuaskan hati rakyat belum dalam menyelesaikan masalah ini? Boleh nggak kalau aku bilang belum? Boleh aja. Boleh ya? Boleh. Gemeteran gitu jawabnya. Jangan, tenang aja. Ya. Iya, kalau sekarang Pulangnya mungkin ada apa-apa. Enggak. Menurut kamu belum? menurut aku belum. Kenapa? Ya itu akhirnya kan jadi harapan dari masyarakat sekarang kan, pemimpin sekarang nih lagi-lagi ya setiap pergantian pemimpin baru kan selalu begitu kan harapannya, bisa memuaskan permasalahan yang selama ini membebani kita gitu sebagai betul. rakyat ya. Rasanya sih sebenarnya kayak banjir gini solusinya udah ada ya. Iya. Harusnya ya nggak sih, Iya. maksudnya udah tersedia lah gitu solusinya, tinggal dijalankan aja. Nah sebenarnya kan ini kesempatan ya buat pemimpin kita gitu ya. Iya. Wih hits banget tuh pasti kalau misalnya tiba-tiba bisa Berhasil. menyelesaikan masalah. Satu deh banjir, gitu. Satu banjir aja. Repot banget sih gitu doang padahal ya. Antara banjir sama macet salah satunya deh gitu. Asik ya? Asik ya? Ya satu aja, apalagi dua tuh hits banget. Oke, kalau gitu saya ingin beralih ke Pak Muhammad Rianto. Pak Rianto, Anda kan jadi Ketua KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia ini kan artinya menjadi pemimpin dengan tantangan yang tidak mudah sama sekali. Iya. Jadi kalau bercandaan saya sama Kidalang nih, pokoknya lembaga negara yang depannya KP itu nakutin. Nyeremin ya. KPI, semua lembaga penyiaran itu serem, KPI datang, gitu. Tuh, 2. KPU, semua partai serem sama KPU. Yang paling nyerimin lagi tuh, KPK. Gitu kan. Langsung jaim ya. 3 KP itu kan. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin, kita pengen belajar nih, jadi pemimpin di sebuah lembaga yang memang menjadi regulator dari lembaga-lembaga yang memang sangat kuat loh. Lembaga penyiaran tuh nggak ada yang lemah loh. Gimana Pak? Iya, yang pertama semua didasari pada rasa keikhlasan ya dan kejujuran. Yang kedua memang berbasis pada regulasi yang menjadi patokan dan pedoman kita dalam semua melangkah. Jadi tidak boleh lebay, tidak boleh menyimpang dari ketentuan Lebay yang ada. nek, tuh. Boleh lebay loh tuh pesennya catat. Selanjutnya ya mungkin kita harus bijaksana juga melihat fakta-fakta yang ada bahwa berbagai kepentingan dalam urusan penyiaran itu semua terlibat. Dan selalu harus kita dorong bagikan satu pertumbuhan yang positif yang berdampak pada masyarakat. Ya, termasuk saya juga secara pribadi dan secara kelembagaan, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan kita awasi, pemberitaan tentang bencana alam ini harus kita dorong ya, untuk supaya dapat diakses oleh masyarakat secara baik, secara valid ya, dan tidak memberikan rasa takut kepada masyarakat. Justru itu yang penting. Ini yang kita dorong dan kita lakukan pengawasan dan bahkan kita arahkan ke sana, karena begini, di Indonesia ini kalau kaitannya dengan berita dan pemberitaan dan penyiaran bencana itu masih minim, masih terbatas ya. Untungnya keterikatan dan partisipasi lembaga penyiaran kebetulan ada kepentingan yang lain dari sisi bisnis dan sisi yang lain, peduli masyarakat, solidaritas terbangun itu dari peran lembaga penyiaran. Dan bahkan tadi saya katakan
menjadi contoh. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin seperti Pak Gubernur sekarang, dalam kondisi kesusahan dia turun ke lapangan tanpa ikut henti-hentinya. jongkok di depan perbaikan tanggul. Walaupun terlepas dari persoalan yang belum terselesaikan, kan ya, yang sangat dilematis dan sangat klasik, tetapi paling tidak peran lembaga penyiaran yang kita saksikan sehari-hari itu memberikan contoh bagi pemimpin yang lain dalam kondisi masyarakat susah, terkena bencana. Itu yang paling penting adalah didorong rasa rasa percaya dirinya, rasa kesusahannya dihadirkan para pemimpin di tengah-tengah mereka. Kalau itu adalah menjadi sangat penting. Tulisan Mas Budiarto Syambazi itu jelas sekali. Yang paling penting pemimpin kita kelihatan kerja, terlepas dari hasilnya. Itu dia. Nah, tapi paling tidak itu kelihatan kerja. Ya. Tapi gini, artinya kalau menerjemahkan kehendak Gusti ya dengan juga sifat alam yang artinya dekat dengan masyarakat, itu kan gini kalau saya terjemahkan nih. Kehendak Gusti artinya ada aturan, undang-undang semua dari sejak dasar negara sampai konstitusi. Sedangkan kehendak masyarakat adalah kebijakan yang populis. Nah, Anda bagaimana menjaga keseimbangan ini, Pak? Ya, itu menjadi sangat penting. Kebetulan di dalam Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002 ada dua pendekatan yang memang sangat modern menurut saya. Ada sifat populisnya, ada sifat mempersuasi segala persoalan, karena ada dua pendekatan majab yang namanya doktrinal. Jadi seorang pengeksekutor dalam hal penegakan hukum itu tidak serta-merta mengenakan sanksi. Pokoknya harus hitam putih, enggak? Tidak demikian. Karena di dalam undang-undang penyiaran juga dimungkinkan untuk hak klarifikasi, hak sanggah. Dan itu adalah mediasi dan untuk kita komunikasikan. Karena outputnya di samping penegakan hukum ini adalah perbaikan dan perubahan terhadap konten-konten siaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan ini kita lakukan. Oleh karenanya kami selalu berkomunikasi dengan stakeholder penyiaran, berkomunikasi dengan regulator yang lain karena berkaitan dengan irisan kewenangan antara KPI dengan Dewan Pers, jadi KPI dengan lembaga lain. kuncinya adalah keterbukaan komunikasi. Keterbukaan komunikasi itu menjadi sangat penting. Dunia praktis. Ya, itu penting untuk supaya tahu masing-masing pada level mana kita mengambil kebijakan, pada level mana kita harus menghukum, pada level mana kita harus mempersuasi supaya bagian dari edukasi kaitannya dengan konten yang baik, konten yang sehat dan sebagainya. Ini yang kami lakukan di KPI sekarang, dan itu termasuk menjadi amanat undang-undang. Maka saya katakan undang-undang penyiaran itu lebih modern sebenarnya dari undang-undang lain, mungkin demikian. Nah, itu pandangan dari pengalaman Bapak sendiri, Pak Muhammad Rianto sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, belajar dari prinsip kepemimpinan. Kalau kita ke staf ahli kita Pak Gatot, ini beneran loh Pak Gatot. Pak, saya kan banyak belajar tentang dunia pewayangan dan Pak Gatot mungkin sudah lebih dalam. Artinya gini, banyak sekali prinsip manunggaling Gusti, Kaulo Gusti. Nah, itu dalam praktek nyatanya seperti apa sebetulnya nih? Secara prinsip aja gitu. Artinya gini, ada pemimpin yang cenderung sangat kaku, rigid pada peraturan, wah gitu. Tapi ada pemimpin yang cenderung untuk yang penting rakyat happy, yang penting rakyat happy. Itu gimana nih, Pak? Iya, jadi kalau dari pandangan manajemen kepemimpinan, sebetulnya pejabat publik seperti Prabu Baladewa ini, ya kalau di Jakarta yang terakhir adalah Gubernur Jokowi ini, mestinya mempunyai tanggung jawab. Kalau bahasa pewayangannya tuh mangreh projo mengku kawula. Mangreh projo itu bagaimana memanage ke provinsi ini, kemudian bagaimana bisa mengelola memimpin masyarakat dengan baik sehingga dari semua aspek kehidupan itu bisa menuju ke aspek kesejahteraan. Kalau salah satu tadi Pak Rianto menunjukkan contoh keterbukaan komunikasi dengan semua stakeholders ya. Betul. Nah, keterbukaan ini penting karena tentunya sebagai otoritas kan ada berbagai macam kebijakan. Kalau kasusnya banjir, ini sebetulnya tahun 99 itu sudah ada kepres yang tanda tangan Presiden B.J. Habibie. Itu mengenai kebijakan penataan tata ruang Bogor, Puncak, Cianjur yang disebut dengan Bopuncur. Bopuncur. Nah, ini kan
penting strategis sekali. Puncur makin hancur. Betul. Nah, padahal itu konsepnya bagus. Iya. Tapi kalau tidak dilaksanakan dengan kepemimpinan yang baik, tadi Pak Haryanto mengatakan termasuk memberikan suri tauladan, ya. Enforcement terhadap kebijakan penegakan. ini. Iya, itu tata ruangnya, kemudian pemanfaatannya, kemudian pengendaliannya. Ini harus sinkron. Tapi kalau tidak, ya semuanya hanya sekedar ditulis di dalam kepres lah, produk hukum lain, dan itu merupakan bagian dari tugas kepemimpinan untuk melakukan secara konsisten. Nah, untuk kasus banjir ini sebetulnya sudah banyak kebijakan, ya tentunya mengenai berbagai macam keterpaduan kebijakan, tidak hanya di DKI, tetapi di daerah sekitarnya. Tadi makanya kepemimpinan itu sebetulnya tidak hanya single otoriti yang dia punya di wilayahnya. Iya. Padahal airnya juga dari Bogor. Bukan dimensi tunggal aja ya. Iya, nggak bisa. Tapi multidimensi. Betul, multidimensi, sehingga kepemimpinan tadi seharusnya melakukan sesuatu yang koordinatif dengan pemimpin lain, koalisi. Kalau tidak ya sama aja membangun Jakarta tapi Bogornya nggak dibangun, puncaknya hutannya dibiarin jadi villa dan seterusnya. Dan ini juga bagian yang tidak kalah pentingnya di dalam melakukan pembangunan yang terintegrasi. Ini saya tertawa karena apa? Ketika Bapak bilang kolaborasi, komunikasi dengan sesama pemimpin yang lain, saya jadi ingat dalam sebuah rapat koordinasi penanggulangan banjir Jawa Barat, Banten, DKI oleh DPR, lah yang kena semprot Sekda Jabar karena Gubernur Jabarnya lagi kampanye. Aduh, ya wes gak apa-apa. Itu salah satu bentuk law enforcement, penegakan bahwa komunikasi antar pemimpin itu nggak boleh main-main, itu ya Pak ya. Betul. Baik. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat Ki Dalang dari kisah ini sebetulnya? Simpel ada sebetulnya, begitu mengetahui watak daripada alam. Jadi seorang pemimpin itu harus satu responsif. Responsif dan itu ada bencana tapi. Dan jangan lupa sinergi yang dikatakan Pak Gatot tadi, sinergi dengan institusi lain. Gitu. Jadi begitu mengetahui bencana, manunggal Gusti, responsif, dan sinergi. Udah kuncinya dua itu aja. Insya Allah. Mudah-mudahan suara sederhana kita rakyat ini bisa didengar oleh para pemimpin kita. Mudah-mudahan juga local wisdom ya atau kebijakan kepribadian bangsa kita ini yang ada dalam cerita wayang bisa menjadi inspirasi untuk para pemimpin kita. Makasih ya. Transferannya ya Om. Iya gampang. Tapi ada batasnya. Oh gitu. Sesuai ketentuan dari KPI. Terima kasih loh Pak. Pak Gatot, terima kasih. Ya baik. Baiklah pemirsa, terima kasih sekali telah bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih juga selalu mendukung Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia hanya di TVRI. Sampai jumpa.